Dimohonkan santri. Oke, sekarang Halo Pak Didi. sudah selesai tadi ya IPS PKN sama Pak Joni. Mister Titi. Nah, sekarang kita lanjut IPA dan batik ya. IPA dan batik. Kemarin kan nggak ada batik kemarin, sehingga sekarang ada batik ya. Coba sekarang Mister mau melihat konsentrasi kalian. Masih ingat lagu yang satu jari kanan? Yo, masih ingat ya? Yo, coba yuk. 1, 2, 3. Satu jari kanan. Satu jari jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat. Merah cekrek. Jari kiri digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 kiri digabung di 8, jadilah kunci kompas. 5 jari kanan, 5 jari kiri digabung 10, marilah belajar. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Masih ingat ya, ada yang lupa juga, ada yang bingung nih. 1 tambah 1. Kemarin yang sudah konsultasi belajar di sekolah, belajar apa, tentang apa? KPK ya. Tentang matematika, Pak. Kecepatan persekutuan kecil. Ya, kenapa matematika? Karena matematika ini butuh waktu lebih ya, karena pemahaman butuh menanamkan konsep sehingga perlu diulang-ulang. Baik, ini alhamdulillah 97 siswa. Nggak nyampe 100 nih ya. Biasanya sampai 100 lebih. Pada kemana nih? Ada lagi hilang, 3 siswa lagi hilang. Yang jelas, kalian di sekolah kan cuma sepekan sekali, ya kan? Cuma 1 jam, sehingga nggak cukup untuk memberikan materi semuanya. Maka Zoom tetap diadakan. Sekarang sehari ada 2 guru, karena waktunya semakin berkurang kan untuk konsultasi. Bapak Ibu guru kalian sampai jam 11 kemarin ya. Karena mungkin waktu pulang juga. Baik, hari ini kalian akan belajar IPA, ilmu pengetahuan Alam. apa aja? Ilmu pengetahuan apa aja? Pak, jangan kayaknya itu, Pak. Iya. Nah, kita akan belajar tentang ada tanaman obat keluarga. Siapa yang tahu tanaman obat keluarga itu singkat jadi apa? Toga. Ya, betul. Mbak Naura. Itu Nadisa ngeprint gambarnya. Mbak Naura Soleh ini suka main TikTok ya? Warnai ya Nadisa. Main TikTok di YouTube tuh ya. Enggak pernah. Baik, enggak pernah. Oke. Baik, Mister Mute dulu. Mister Mute nanti akan share screen. Oke. Iya. Tema 3, subtema 3 tentang peduli lingkungan dan tanaman obat keluarga atau disingkat dengan toga. Ini bukan obat yang saya salah. Toga. Ini
betulin. Bukan obat nih. Toga. Ya. Ya, disingkat dengan toga. Kompetensi dasarnya, ini kalian sudah ganti lagi ya. 3.8 yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Ini kompetensi dasarnya 3.8. Nah, perhatikan nih. Ini namanya apa nih kalau seperti ini? Siapa yang tahu? Oh ya, namanya poster ya. Tulisannya coba Mas Ibrahim dibaca tulisannya apa nih yang di poster? Langsung dihidupkan mikrofonnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus? Koruptor dan sampah. Koruptor itu diibaratkan sampah ya, dibuang aja. Terus? Bersihkan lingkungan kita dari sampah yang tidak perlu untuk masa depan yang lebih baik. Iya, betul. Ini poster ya, ajakan kepada kita untuk apa? Membuang sampah pada tempatnya. Dan kita diajak untuk membersihkan lingkungan kita dari sampah yang tidak perlu. Memang ada sampah yang perlu? Ada ya yang bisa di-recycle, bisa didaur ulang, itu dikumpulkan, jangan dibuang. Sampah kertas, sampah plastik, nah itu nanti bisa dijual ya, bisa dibuat barang yang berharga lagi untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih Mas Ibrahim. Selanjutnya ini ada poster lagi di sebelah kanan. Iya. Yo, siapa yang mau baca nih? Oh, ada Mbak Naura Solihah, yo. Bacanya keep your earth safe. A smile. Oke. Keep your earth smile. Oke, betul ya. Keep your earth smile. Artinya apa, Mbak Naura? Aku tahu. Artinya jagalah bumimu tersenyum. Iya. Jagalah bumimu untuk tetap tersenyum ya, ditambahi boleh. Berarti kita harus jaga bumi ya, dari mulai tanahnya, udaranya, atmosfernya, dan juga makhluk yang ada yang tinggal di permukaannya, seperti ada hewan dan tumbuhan. Karena manusia ini diciptakan sebagai khalifah, diberi amanat untuk mengelola bumi ini. Maka kalau bumi kita rawat, bumi ini akan tersenyum. Artinya bumi ini sehat. Kalau sehat kan tersenyum. Coba kamu kalau sakit ya, biasanya diem, murung ya. Sakit gigi apalagi. Mbak Naura itu sakit apa kamu? Sakit hati? Oh. Enggak sakit apa-apa, Pak. Oh, enggak sakit apa-apa ya. Oke. Terima kasih Mbak Nora dari kelas apa lagi? 4D. 4D. Wah, ini ada lagi nih. Yuk dibaca. Siapa nih yang mau baca? Oke, ada Mbak Akila dari 4C. Yuk. Lestarikan hutan agar hidup kita nyaman. Ini poster ya. Ini kayaknya bikinan anak kelas 4 ini ya. Ini bikinan siapa nih? Ya, itu ilustrasinya. Itu namanya gambar ilustrasi. Gambaran atau ilustrasi. Gambaran atau ilustrasi. Pohon tinggal satu daunnya. Berarti ini tidak terawat. Pohon tapi sudah ditebangin secara liar. Buminya jadi gersang, jadi panas. Ini manusia yang tinggal di atasnya pun kepanasan ya. Sehingga kita nggak nyaman lagi tinggal di bumi ini. Maka kita diajak untuk melestarikan hutan. Oke, terima kasih Mbak Akila. Selanjutnya, yuk. Kelas 4
A ada nih. 4A. Oke, kalau enggak ada 4B. Mana nih 4B? Ada 4B? 4B. Bravo. Oh, yuk Mas, iki Narayan. Yuk dibaca. R. Hijau alamku, lestarikan bumiku. Iya, itu ilustrasinya. Ada apa Mas Narayan? Kamu lihat apa di situ? Menanam. Terus apa lagi? Ada ditebang itu ya. Ada burung berkicau seakan minta pohonnya dikembalikan. Maka ini Mas Narayan di samping ini menanam tanaman kembali. Harapannya nanti pohonnya bisa tumbuh kembali. Terus si burung ini dia jadi punya tempat tinggal lagi. Kalau hutannya nggak ada kan nanti hewan-hewan nggak punya tempat tinggal. Oke. Terima kasih Mas Narayan. Sama. Oke, dibaca. Yuk, dari 4A tadi belum. Mana nih 4A? Angkat tangan, boleh. Hidupkan mikrofonnya. Mikrofon. Videonya biar bisa tahu mana yang angkat tangan, mana yang enggak. Enggak kelihatan ya. Oke. Oke, diganti aja. Ada Mbak Nadisa, Orintayo. Dibaca. Ayo peduli sampah. Maksudnya apa nih Mbak Nadisa? Membuang sampah di tempatnya. Iya. Kita peduli ya. Kalau nggak peduli, asal buang. Gitu. Naik mobil, makan makanan dalam mobil, udah selesai, buka jendela mobil, dibuang. Itu tidak peduli itu ya. Kalau peduli, sampahnya disimpan dulu. Nanti kalau ketemu tempat sampah, baru dibuang pada tempatnya. Tidak asal. Ini ilustrasinya. Ada tong sampah jalan sama Mbak Nadisa tuh. Mbak Nadisa mengikuti tong sampah di belakangnya. Ya. Oke, yang di bawah nih dibaca siapa nih? Ada Mbak Kansa Anaya, yo. Apakah kamu merasa nyaman berada di tempat yang tidak terawat? Jika kita biarkan lingkungan tidak terawat, berarti kita tidak peduli terhadap lingkungan bersama makhluk lain. Hewan dan tumbuhan harus dirawat supaya bisa yang selalu terhadap lingkungan, titik. Jadi baris ketiga. Jika hewan tidak dirawat, mereka bisa menularkan penyakit ke hewan lain, bahkan ke manusia. Begitu juga terhadap tumbuhan, mereka bisa bermanfaat sebagai bahan makanan dan oksigen. Bisakah kalian membedakan? Udah nggak kelihatan, Pak? Oh, nggak kelihatan. Bisakah kalian membedakan keadaan alam yang terawat dan tidak terawat? Kalian nanti diminta membedakan. Hewan, tumbuhan harus dirawat tadi ya. Jika hewan tidak dirawat bisa jadi sakit ya. Nanti sakitnya bisa nularin hewan lain atau bahkan menular ke manusia. Wah, ngeri ini. Oke, terima kasih Mbak Hansa Anaya. Sama-sama. Nah, ini kembali ke 4A ada Mas Azam. Mas Azam, hidupkan mikrofonnya. Iya. Ya, Pak. Ini gambar apa yang kamu lihat nih? Tong sampah. Terus gambar kedua, sampah juga. Sampah. Tapi bedanya apa gambar 1 dan 2? Yang satu bersih, yang dua berantakan, Pak. Berarti kira-kira yang terawat itu yang nomor berapa? 1. Oke, kita lihat. Oh ya, betul. Ya. Terima kasih Mas. Siapa lagi? Azam. Yuk selanjutnya ada 4B.
Siapa nih di sini? Ada 4B, Mas Raditya. Yo, Mas Raditya, hidupkan mikrofonnya. Halo? Oh, belum respon. Ada Mas Mbak nih, Mbak Safa. Hidupkan mikrofonnya, Mbak Safa. Oh, belum respon. Mbak Elvia. Yo. Mbak Elvia Aska. Ulangi. Hidupin lagi mikrofonnya. Iya. Kita lihat. Kamu lihat gambar apa, Mbak Elvia? Gambar apa di situ? Oh, hidupin mikrofonnya. Ya. Sudah. Gambar kucing. Oke. Yang kedua gambar apa? Kucing. Sama-sama kucing ya. Bedanya apa, Mbak Aska ini? Yang gambar 1 kucing yang tidak dirawat, yang gambar 2 kucing yang terawat. Berarti yang terawat gambar 1 atau 2? Yang gambar 2. Iya, kita lihat. Iya, betul. Ya. Ini ya, kasihan ya yang nomor 1 ya, kalau dia sakit, kelaparan, nggak ada yang rawat kucing jalanan. Nah, itu bisa nanti sakitnya bahkan bisa menulari kucing lain, atau bahkan sakitnya nanti bisa menular ke manusia. Oleh karena itu, hewan juga harus dirawat. Apalagi kalian tuh yang pada punya hewan peliharaan ya. Oke, terima kasih Mbak Elvia Asgania. Selanjutnya, oh sudah. Ini gambar apa nih, Mas Enindito? Gambar apa nih yang kamu lihat? Gambar sayur-sayuran. Iya, ada sayur, ada empon-empon ini ya. Empon-empon tuh dari kayak kunir, terus jahe, ya lengkuas dan lain sebagainya untuk bumbu-bumbu. Nah, ini kita akan belajar tentang tanaman obat keluarga atau disingkat toga, ya, toga, tanaman obat keluarga. Hidup sendiri nih, Bos. Nah, ini siapa yang tahu ini gambar apa? Kunyit. Iya, gambar kunyit. Kita lihat, iya, kunyit atau kunir. Kunyit atau kunir. Khasiatnya apa ya? Khasiat dari kunyit dan kunir ini tadi 4C, sekarang tadi 4B. Mas Irsad, yuk dibuka mikrofonnya. Yuk. Bisa? Mikrofonnya disentuh. Sekali. Kamu tahu nggak khasiat kunyit apa? Belum tahu. Oke, sekarang ini dibaca ya. Khasiatnya. Yuk dibaca. Untuk mengobati. Dibaca di layar. Oh ya. Untuk Bengkak, terkilir, sama apa itu? Flu, demam, mencegah tubuh sel kanker, masalah kesehatan orang dalam usus atau peradangan. peradangan, memang atau mual, perut kembung, mengendalikan gula darah. Iya, ini ya khasiat dari kunyit, bisa ngobatin bengkak, terkilir, flu, demam, mencegah tumbuhnya sel kanker, masalah kesehatan organ dalam usus, peradangan, mah atau mual, perut kembung, mengendalikan gula dalam darah. Intinya kayak pencernaan ya untuk kesehatan perut. Nah, tetapi ini bisa menyembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan terus konsumsi kunir langsung sembuh, enggak. Tentu butuh kuasa Allah untuk bisa sembuh. Oke, terima kasih Mas Irsyad. Sekarang 4D. Ada Mas Asefa, bukan mikrofonnya. Mas Asefa.
Halo, Mas Asefa? Oh, belum respon. Kita cari 4D yang lain. Ada siapa nih? 4D yang lain. Ada Mas Erlan. Nah, ini gambar apa? Gambar apa? Bawang putih. Iya, bawang putih. Kita lihat. Oke, kamu tahu nggak khasiatnya apa bawang putih? Tahu? Apa? Obat penyakit kulit, Mm-mm. terus hipertensi atau tekanan darah tinggi, Mm-mm. sebagai antioksidan untuk mencegah tumbuhnya bakteri, jamur dan virus. Mm-mm. Kandungan alil sulfida pada bawang putih dapat mencegah kanker. Iya. Ada lagi? Cukup. Kita lihat ya khasiatnya. Oh, ini ya untuk mengobati penyakit kulit atau kutil atau jerawat. Siapa yang sudah jerawatan nih? Ini apa Mbak Rodia nih sudah jerawatan belum nih Mbak Rodia 4C? Jerawat itu biasanya anak yang sudah menginjak dewasa ya. Untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi, ini bagus mengkonsumsi bawang putih sebagai antioksidan untuk mencegah tumbuhnya bakteri, jamur, dan virus. Antioksidan, ini kelebihan huruf antioksidan. Kandungan alil sulfida pada bawang putih dapat mencegah kanker. Dan kemarin katanya juga bisa untuk orang yang kehilangan indera perasa dan pembau karena COVID-19 setelah mengkonsumsi bawang putih, ya terus bisa kembali mencium dan merasa. Jadi pokoknya bawang putih itu khasiatnya bagus banget. Bahkan bisa menghilangkan bau badan juga bawang putih. Dan di beberapa film atau bahkan dokumenter ini bawang putih tidak disukai oleh bangsa gaib yang negatif. Kalau di film apa namanya vampire atau Dracula itu mereka di situ juga mereka nggak suka bawang putih. Ternyata makanan-makanan yang tidak disukai oleh jin itu ternyata makanan-makanan sehat. Tuh, bawang putih nggak disukai jin. Terus tempe itu juga nggak disukai jin. Itu semuanya makanan-makanan sehat. Jeruk nggak disukai oleh jin. Itu juga makanan sehat, daya mengandung apa namanya daya tahan tubuh. Banyak ya. Nah, karena mereka sukanya makanan-makanan yang tidak sehat. Terus, tadi Mas Elan 4D. Sekarang 4C, 4A ada nih. Suaranya besar bisa kedengaran? Kalau terdengar, angkat jempolnya. Iya. Oke. 4A, ada siapa nih? Karena ini ada yang cuma nama yang nggak dikasih kelas, jadi belum bisa deteksi. 4A yang belum baca. Ada Mas Alif, yuk. Mas Alif hidupkan mikrofonnya. Ini gambar apa Mas Alif? Temulawak. Oh iya betul ya. Temulawak. Bukan pelawak ya. Pelawak ya. Temulawak, Pak. Temulawak ya. Kalau pelawak itu Pak Tukul Arwana itu. Pelawak. Ini temulawak. Oke. Tahu nggak khasiatnya apa Mas Alif? Temulawak. Tahu, Pak. Apa? Menambah nafsu makan, mengobati sembelit, masuk angin, berhubungan dengan ginjal. Ya. Betul ya. Ini temulawak itu kayak kunyit tadi ya, kayak jahe seperti ini bentuk aslinya. Yang di tengah ini kalau dia sudah dijadikan bubuk.
misalkan dijual dalam bentuk bubuk itu. Ada yang dijual dalam bentuk masih utuh di Beringharjo itu ya. Ada yang dijual sudah dalam bentuk bubuk. Nah, khasiatnya pertama mirip dengan kunyit ya. Bedanya terletak di ujung rimpang temulawak itu berwarna oranye. Kalau kunir lebih cenderung berwarna kuning. Nah, tadi betul ya untuk menambah nafsu makan, mengobati sembelit, masuk angin, dan penyakit yang berhubungan dengan ginjal. Ini bagus mengkonsumsi temulawak. Maka ada jamu kunir, jamu temulawak, jamu tradisional itu ya. Baik, terima kasih Mas Alif dari 4A. Yuk sekarang 4B. 4B di sini ada Mas Hilbram. Mas Hilbram, ayo hidupkan mikrofonnya Mas Hilbram. Ya, ini gambar apa Mas Hilbram? Gambar apa? Daun salam. Daun salam. Oke, kita Salam. di sirih ya. Iya, tapi betul mirip daun salam karena ini kayak agak pipih. Padahal kalau daun sirih itu biasanya agak bulat gini kayak daun warung. Tapi ini daun sirih ya. Kalau salam itu dia lebih pucat. Warnanya lebih pucat, lebih kering. Nah, ini kalau sirih itu lebih mengkilap, terus dia lebih basah. Mas Ilham tahu khasiatnya apa daun sirih? Biasanya kalau apa tuh? Kalau hidungnya mimisan dikasih daun sirih kan? Nah, itu untuk menghentikan pendarahan atau apa namanya pembuluh darah yang pecah. Yuk. Dibaca ini Mas Hilbram ya khasiatnya. Satu untuk apa Mas Hilbram? Antibakteri. Terus? Anti malaria. Anti jamur. Meredakan pendarahan luar. Mengobati batuk. Mengatasi masalah pencernaan. Zat antioksidan sirih mampu membuang racun di dalam tubuh. Ya, itu ya banyak ya khasiatnya dan lain-lain itu. Makanya banyak orang menanam daun sirih. Di depan rumahnya Mister di halaman itu ada daun sirih India. Nah, itu daun sirih dari India itu yang buat nyirih itu loh, buat langsung dikonsumsi. Rasanya lebih soft, berbeda dengan sirih Jawa. Apanya sih tapi yang suka mengkonsumsi. Oke, terima kasih Mas Hilbram dari 4B. Sekarang 4C yuk. Ada siapa di sini 4C yang nampak? Ada Mas Hafiz Alvaro. Yuk Mas Hafiz, kamu dengar suaranya Mister? Mas Hafiz Alvaro 4C. Karena videonya mati jadi Mister tidak tahu bagaimana keadaanmu di situ. Mbak Kinan 4C ada? Wah, kemana ini Mbak Kinan 4C nih? Sambil kamu lihat ini tanaman apa? 4C. Mbak lagi ini ada belum ada respon ya. Yang 4C. Wah, sudah pada mati nih ke belakang apa namanya videonya. Sudah pada mati. Jadi tidak tahu siapa apa enggak ini merespon apa enggak ini. Yang ada di sini tidak bisa merespon. Oke, kalau enggak ada ini adanya Mas Irsa tadi sudah ya. Mas Irsa sudah. Mas Nathan ada nih Mas Nathan. Oh, Mbak Akila Veda tadi sudah juga. Mbak Akila Veda. Hansa Anaya sudah. Ya gantian. Oke, kalau enggak ada lanjut ke 4D. 4D ada siapa di sini? Ada Mas Nizar, yuk. Gambar apa, Mas?
Manfaat daun sirih itu, Bang. Bukan, ini udah ganti tadi sirih. Ini gambar apa sekarang? Kira-kira apa? Siapa yang bisa bantu? Mbak Akila Veda, bantu apa nih? Daun sambiloto, Pak. Daun Sambiloto. sambiloto. Oke. Kita lihat. Iya, daun sambiloto. Dibaca Mas Nizar khasiatnya ya. Yuk, apa untuk apa Mas Nizar nih? Khasiat 1, memperlancar buang air kecil. 2, mencegah radang. 3, menurunkan tekanan darah. Terus? 4, Oh, cara rebuslah daun sambiloto dan minumlah air rebusannya. iya. Oke, terima kasih Mas Nizar ya dari 4D. Sekarang Sama-sama, Mister. 4A. 4A ada siapa nih yo? Mas Alif sudah. Ada siapa nih? Selain Mas Alif. Yuk 4A yang lain mosok itu aja. Mas Azam sudah tadi. Ayo 4A yang lain yuk muncul yuk. Ada Mbak Putri Aulia. Halo Mbak Putri, hidupkan mikrofonnya dan videonya. Oh, kemana nih 4A? 4A yang lain, halo. Oke, kalau nggak ada, oh Mas Abimanyu Wintang yuk. Mas Abimanyu Wintang, hidupkan mikrofonnya. Mas Abimanyu Wintang Pradana. Oh, tidak merespon. Aska Arda Purnama yuk, Mas Aska. 4A. Iya. Oke, ini gambar apa, Mas? Gambar apa? Gak tahu ya, Pak. Kira-kira apa? Siapa yang tahu? Boleh dibantu yuk, Mbak Hansa. Daun namanya kumis kucing, Pak. Oh iya, daun kumis kucing. Yuk kembali ke Mas tadi Ardan. Mana? Itu namanya bunga kumis kucing ya. Itu kayak kumis kucing. Kayak gitu ya. Khasiatnya untuk apa yuk dibaca Mas Aska Ardan. 1. Ginjal. Ginjal. 2, radang ginjal. 3, menurunkan kadar gula darah. Terus? 4, reumatik. Rematik. 5, asam urat. 6, hipertensi. 7, sembelit. 8, masuk angin. Iya, oke. Itu ya kumis kucing. Itu bunga kumis kucing. Siapa yang pernah lihat bunga kumis kucing secara langsung? Angkat tangan. Oke, siapa yang baru lihat bunga kumis kucing sekarang? Iya, unik ya. Oke, terima kasih Mas Aska Ardan dari 4. Ayo sekarang 4B. Ada siapa di sini? 4B. Mbak Askia Munir. Hidupkan mikrofonnya. Kata Mbak Askia. Ya. Ini gambar apa Mbak Askia? Oke. Gambar lidah buaya. Gambar lidah buaya. Iya. Kenapa sih disebut lidah buaya? Karena bentuknya mirip lidah buaya ya. Khasiatnya untuk apa? Tahu nggak?
Biasanya untuk sampo itu ya, untuk sampo lidah buaya, untuk kesuburan rambut. Yuk dibaca Mbak Askia, nih. Untuk apa? Menyuburkan rambut, Terus? melambatkan kulit garing, Mm-mm. mempercepatkan pemulihan terhadap pada tenggorokan, mempengaruhi menjaga imunitas, mengatasi sembelit, kesehatan jantung. Iya, itu ya. Lidah buaya. Jadi bisa dikonsumsi juga untuk minuman itu ya. Untuk minuman juga bisa lidah buaya. Oke, yuk selanjutnya. Terima kasih Mbak Askia dari 4B, 4C. Yuk. Ada siapa di sini? 4C. Halo, halo 4C. Ada Mbak Rodia. Tadi saya belum sih Mbak Rodia. Yuk, Mbak Rodia. Yuk. Sirih, daun sirih. Hijau. Iya, mirip sirih. Jadi tadi juga nggak apa-apa, hidupin dulu. Yang tadi daun sirih mirip daun apa namanya? Tadi yang jawab tadi daun salam. Ini daun sirih tapi apa daun cincau tapi memang dia mirip daun sirih. Sama sih mirip ya. Yuk sekarang khasiatnya apa Mbak Rodia? Kamu suka minum ini enggak, cincau itu enggak? Kan bisa dibuat es. Oke, dihidupin lagi bisa? Mikrofonnya. Ya. Kayak gini, Pak. Wih, kamu punya. Itu cincau ya? Keren kamu punya daun cincau ya. Cuman beda gambarnya. Oh, beda. Oke. Yuk dibaca khasiatnya. Itu yang di tempat kamu cincau? Iya. Oke. Anti? 1, anti radang. 2, 2, ngobati sakit perut. Iya. 3, hipertensi. Terus? 4, demam. Iya. 5, maag kronis. Mah ya, mah yang sakit mah itu ya. Mah kronis itu berarti mah parah. Mah kronis. 6, menurunkan kolesterol. Terus, oh udah habis. Oke, terima kasih Mbak Rodia ya. Ya. Keren punya langsung itu daun cincau. Boleh dibikin es ya, nanti Mister dikasih. Dulu Mister suka nyari di hutan. Ambil pulang sekolah, kan sekolahnya ngelewatin hutan jati, ada banyak daun cincau, dipetiin tuh, nanti terus ditumbuk, diperes, nanti airnya itu didinginkan, akhirnya dia akan mengental dan itu nanti bisa dibuat minuman es yang sangat enak dan segar dan menyehatkan. 4D, 4D ada siapa di sini 4D? Halo, halo 4D. Ada Aufa Talita. Yuk, Mbak Aufa Talita. Itu kan langsung kabur Mbak Aufa Talita. Halo? Iya. Ya, Pak. Oke, ini daun apa? Teng-teng. Nih, yuk daun apa? Daun pagagan. Iya, daun pagagan. Unik ya, tuh lihat daunnya. Mirip-mirip kayak daun tadi bentuknya ya, kayak daun sirih, kayak cincau. Tapi ini kecil-kecil. Khasiatnya apa? Yuk dibaca Mbak Aufa. Memperlancar sirkulasi darah.
memperlancar buang air seni, menurunkan demam, menghentikan pendarahan luka, Terus meningkatkan daya ingat, antibakteri, iya itu ya daun pagagan. Terus untuk mengobati jerawat, Oke. Dan yang terakhir menjaga stamina. Terima kasih Mbak Aufa Talita. Oke. Selanjutnya, sudah habis nih ya. Sudah habis. Nah, kalian bisa download materi ini ada di Google Classroom. Ada sebagian tuh yang sudah mendownload ya, sehingga sedikit bisa tahu sebelumnya. Itu Mbak Kansa adiknya diapain tuh Mbak Kansa 4C? Waduh, sampai semaput tuh adiknya tuh. Wah. Oh, masih hidup, kirain semaput ya. Ikut Zoom ya, Dek. Baik, ini IPA ya, waktunya sangat terbatas sekali. Nanti kalian pelajari juga di buku ini. Yuk dibuka bukunya. Di subtema 3 ya. Di subtema 3 di situ ada tentang halaman 80. Yuk dibuka halaman 80, kita baca sebentar. Tadi 4D, sekarang ke 4A. Ada siapa nih 4A? Halo. Ada Mbak Raisa. Yuk dibaca Mbak Raisa halaman 80. Yang apa, Pak? Yang ayo mengamati. Menjelaskan pentingnya peduli lingkungan. Apakah kamu merasa nyaman saat berada di tempat yang tidak terawat? Tentu saja tidak akan merasa tidak nyaman saat berada di lingkungan yang tidak terawat. Jika membiarkan lingkungan tidak terawat, artinya tidak peduli terhadap lingkungan. Di lingkungan kita hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain. Kita harus menjaga keseimbangan alam. Hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan harus dirawat agar tetap dapat memberikan manfaat. Jika hewan tidak terawat, mereka dapat menularkan penyakit kepada hewan lain, bahkan kepada manusia. Jika tumbuhan layu atau ditebang, mereka tidak dapat menghasilkan oksigen untuk kita bernapas. Tahukah perbedaan keadaan alam yang terawat dan tidak terawat? Iya, terima kasih Mbak Raisa. Itu sama ya, suruh bedain mana yang terawat dan tidak terawat, ada gambar. Nah, halaman 81, perhatikan ada 4 gambar di situ, kamu amati. Nomor 1 itu gambar apa? Boleh langsung dibuka mikrofonnya, bisa sendiri-sendiri. Ya, nomor 1 gambar apa? Akuarium. Iya. Akuarium. Terawat atau tidak? Terawat. Oke. Nomor 2, gambar apa? Kucing bermain. Terawat atau tidak? Terawat. Nomor 3. Tempat bermain. Terawat atau tidak? Terawat. Oke. Nomor 4, gambar apa? Terawat atau tidak? Oke, tidak terawat ya. Itu Mas Irsad punya kucing juga tuh ya. Mas Irsad Rahman. Oke, yuk sekarang dibuka halaman 93. Nah, 93 itu sebenarnya kamu diskusi ya. Diskusi harusnya masuk breakout room, tetapi karena waktunya terbatas, kita langsung ke halaman 94. Yuk, halaman 94. Di situ ada pertanyaan.
berdasarkan bacaan di depan. Ini kalian suruh berdiskusi. Tuliskan 3 contoh toga. Apa manfaat toga bagi manusia? Mengapa toga bermanfaat bagi manusia? Ya, ini kalian jawab. Dikerjakan ya. Tidak perlu dikumpulkan, tapi wajib dikerjakan. Wajib dikerjakan, tetapi tidak dikumpulkan. Oke, paham ya? Halaman 94. Wajib dijawab, tetapi tidak perlu Sudah selesai. dikumpulkan. Wah, ada yang sudah selesai. Oke. Dikerjakan di buku tulis boleh, langsung di buku boleh. Ya. Di buku tulis boleh. Nanti yang yang belum punya buku boleh minta fotokan temannya. Tolong fotoin dong kayak apa bacaannya, soalnya gitu ya. Bagi yang belum memiliki. Boleh WhatsApp misalnya juga boleh. Kalau belum punya buku, bisa tolong fotoin bukunya boleh. Sendiri toh. Ya. Bang. Yuk, sekarang kita akan ke batik ya, karena ini sudah 2 pekan. Ya. Terus oh ya, IPA kemarin kan bikin poster ya. Bikin poster. Hari ini kamu upload ya. Hari ini kamu upload posternya. Sudah selesai. Sudah selesai. Hari ini kamu upload posternya di Google Classroom di slot hari ini. Misal udah buka untuk slotnya hari ini, di-upload. Nah, tentu sudah mengerjakan kan udah sepekan yang lalu. Iya, itu ada yang coba. Oh, coba ditunjukin semua yang ada di sampingnya posternya. Oh, ada Mbak Rodia, bagus banget. Ada Mas Dimas sudah nunjukin posternya. Ada Mbak Zaifa 4A. Ada Mas Erlan sudah jadi posternya. Mas Hafiz ada gambar batik dan poster. Oke. Ada siapa lagi? Ini yang sudah jadi Mas Asefa dan yang lainnya. Oke, silakan difoto dan diupload ya. Ada yang gambar badak itu Mas Erlan, Mbak Afifah, Fitria, Zahra. Oke, yuk sekarang ada Mbak Cinta. Wah, bagus banget gambarnya nih Mbak Cinta ya. Boleh. Besok bisa di-share screen nih. Mas Faras Nabhan juga bagus tuh. Serahkan share screen batik ya. Nah, perlengkapan batik cap. Ya, ini KD-nya sudah nambah ya. Kemarin KD 3.1, sekarang KD 3.2 mengidentifikasi prosedur membatik dengan teknik cap. Ini peralatannya apa aja nih? Yang pertama yaitu meja. Meja ini terbuat dari kayu, digunakan sebagai tempat atau kasur bantalan ya untuk membentangkan kain mori yang akan dicap. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video di YouTube-nya Mister ya. Bagaimana mereka menyusun meja untuk membatik cap. Dicepetin videonya supaya nggak panjang banget videonya. Siapa yang sudah lihat video YouTube batik angkat tangan? Oh iya Mbak Kansa dan yang lain-lain. Situ ada yang Mbak Kansa ya. Bagaimana cara menyusun ini yang berlapis-lapis ya di videonya. Kalian boleh cek. Nah meja ini didesain secara khusus dan dilapisi plastik, busa, kain dan kertas kaca yang atas sendiri itu biar nggak tembus ke bawah ininya apa malam yang masih basah. Alat yang selanjutnya yaitu apa ini ada kompor. Di situ ada kompor minyak, ada juga kompor listrik dan ada juga kompor gas. Ini wajannya ditaruh di atas. Ini untuk memanaskan malam ya. Nah, kompor ini terbuat dari besi dan berbahan bakar minyak atau gas atau bahkan listrik ya. Nah, dan kompor berfungsi untuk perapian untuk melelehkan malam atau lilin. Nah, ini apa nih? Anglo besar. Nah, anglo terbuat dari gerabah atau tanah liat ya. Anglo ini berfungsi sebagai tungku yang di dalamnya ada perapian
dan untuk melindungi api dari hembusan angin sehingga api tetap stabil. Sini. Anglo kalau nggak pakai kompor ya, bisa pakai perapian seperti ini. Kalau zaman dulu kan belum ada kompor, apalagi kompor gas, apalagi kompor listrik ya. Dulu Mister menangi zaman satu kampung yang punya televisi cuma 1 atau 2 orang. Sekarang hampir setiap rumah ada televisinya. Nah, ini apa? Yang dilingkari ini? Loyang atau wajan ya. Wajan terbuat dari apa? Bahan baja dan aluminium. Wajan berfungsi untuk wadah pencairan lilin atau malam. Lilin atau malam taruh di sini, dipanasi, nanti dia mencair ya, meleleh, terus bisa untuk membatik. Ukuran wajan untuk batik cap lebih besar dibanding wajan untuk batik tulis karena ukuran canting cap lebih besar dibanding canting tulis. Kalau canting tulis kan cuman ini ya, kecil ya, kayak pulpen gitu ya. Tapi kalau cap kan 20 cm kali 20 cm, gede. Jadi wajannya juga kudu gede. Nah, ini yang gambar di sebelah kanan ini adalah canting cap, canting tulis, jadi kecil wajahnya. Yang sebelah kiri sini yang dilingkari ini adalah canting cap, sehingga wajahnya besar, lebar. Nah, ini namanya angsang. Angsang terbuat dari tembaga dengan permukaan berupa anyaman strimin yang diletakkan pada loyang. Loyang tadi ya, loyang atau wajan tadi. Nah, angsang berfungsi untuk lapisan dasar pada permukaan loyang. Jadi loyang atau wajan juga dilapis-lapis. Biasanya untuk yang batik cap ya. Ini untuk batik cap. Kalau batik tulis sih langsung. Nah, ini apa nih yang ditunjuk anak panah? Nah, kalau di sini ada nih agak nekuk. Nah, ini jadi ada lapisan kayak gini, yang ini agak nekuk kelihatan. Nih. Nah, ini namanya serak kasar ya. Ada 2 lapis, serak kasar dan serak halus. Serak kasar dan serak halus ini terbuat dari katun yang berbentuk seperti kain kasa untuk menyaring malam supaya benar-benar dia yang malam yang bersih ya. Serak berfungsi sebagai lapisan di atas angsang untuk meletakkan canting cap saat pengambilan lilin atau malam yang sudah meleleh ya. Nah, ini ada londo. Londo bukan londo kampung bule bukan ya. Atau jambangan kecil tempat air ya. Kalau di Jawa Timur, jambangan ini adalah wadah untuk penyimpanan air yang ukurannya lebih kecil dari gentong ya. Gentong tapi lebih kecil, ini jambangan. Fungsinya untuk apa? Kalau jambangan ini, jambangan kecil berisi air dan abu, berfungsi untuk membasahi kasur agar tetap basah saat dipergunakan untuk meletakkan kain mori yang akan dicap. Ya, kalau zaman sekarang sih pakai ember aja sih bisa. Cuma dalam zaman dulu nggak ada ember plastik, adanya barang-barangnya gerabah yang terbuat dari tanah. Ya, bahkan untuk makan, piring juga dari gerabah, gelas juga dari gerabah, teko juga dari gerabah, ya, dari tanah liat. Sekarang dari plastik. Nah, selanjutnya ini adalah canting cap itu sendiri ya, ini bermacam-macam canting cap. Wajahnya pun harus lebar karena canting capnya sudah gede. Terbuat dari lempengan tembaga, membentuk corak atau motif di permukaannya. Ini ada yang motifnya seperti ini, ada yang motif parang dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan si pembuatnya. Permukaan canting cap menggunakan bahan lempengan tembaga tipis ya. Kenapa? Karena tembaga tipis memiliki sifat lentur dan mudah dibuat pola. Permukaan canting cap ini dirangkaikan dengan struktur pelat besi yang kuat. Pegangannya itu ya pakai pelat besi ya atasnya. Nah, cara kerja canting cap ini mirip seperti kita menggunakan stempel, hanya tinta diganti dengan cairan malam atau lintis cap, stempel, cap, 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 cepet. Kalau batik tulis kamu harus nulis satu persatu sedikit demi sedikit, lama banget.
Canting cap biasanya berukuran kurang lebih 20 cm kali 20 cm. Tapi ada juga yang kecil pipih ada. Sesuai dengan kebutuhan. Canting cap ini memiliki pegangan atau gagang dan canting cap memiliki banyak motif dari klasik, tradisional, sampai modern, gambar-gambar motif modern. Nah, macam-macam canting cap. Ada canting cap tubruk, nubruk, ada canting cap ondoende. Oh, apa itu ondoende? Ada canting cap garis miring, bikin garis yang miring. Canting cap mupeng, berarti buat lingkaran. Ada canting cap melampah sarang. Melampah sarang itu bahasa Jawa, artinya berjalan bersama. Jadi cap ada double kiri, sejajar. Nah, itulah macam-macam canting cap. Sudah selesai. Kalian bisa download, pelajari lebih lanjut materi ini di Google Classroom atau di modul juga ada ya, di modul juga ada modul dan kalian bisa lihat videonya untuk lihat visualnya bagaimana. Sudah jam 9.31, sudah habis waktunya, berarti Mister akan share presensi ya. Lihat di kolom chat ada link presensi untuk Zoom IPA dan batik. Kalian boleh presensi. Mister akan buka mikrofon untuk semua. Kalian bisa membuka mikrofon secara mandiri. Halo. Iya. Halo. Hai. Ada pertanyaan? Siapa yang masuk ke sekolahnya besok Kamis? Angkat tangan. Yo, besok Kamis. Siapa yang kelompok 3? Angkat tangan. Kelompok 3. Oh. Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 udah kemarin ya. Siapa yang kelompok 4? Berarti datangnya agak siangan. Oh, ada jam berapa? Ada Mas Putra. Angkasa, kamu masuk nggak Mas Putra besok? Masuk, Pak. Oh, alhamdulillah udah sembuh ya. Iya, Pak, udah lama, Pak. Oke, alhamdulillah. Ada juga yang kemarin nggak masuk, boleh nyusul besok. Mbak Rivaluna besok masuk ya? Oke, ada Mbak Rivaluna. Ya. Kelompok 4 toh, Pak. Siapa? Raditya. Oh iya toh, ya R, huruf R biasanya kan nomor presentasinya Besok akhir-akhir. ada Zoom nggak, Pak? Mister Didi. Besok Zoom-nya ada Al-Islam dan PJOK ya. Saya mau tanya, Bagi yang di rumah ya, bagi yang di rumah. Kalau yang berangkat sekolah ya nggak usah ikut Zoom. Ya. Pak. Ya. Pak Didi. Iya, silahkan. Kalau belum dijemput itu tuh boleh main di kelas nggak ya, Pak? Nggak keluar kelas gitu loh. Ya, di kelas yang jelas tidak boleh berkerumun, berdekat-dekatan. Itu nggak boleh. Belum boleh buka masker. Tidak boleh buka masker. Kecuali kamu sudah Pak, haus. Pak, boleh bawa HP nggak, Pak? Tidak boleh. Tidak boleh jemput bawa sih HP. boleh. Oke, sudah selesai boleh lift ya. Tanya lift. Boleh lift. Ya, boleh. Bisa tutup ya. Dari Mister cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, boleh lift, boleh. Silakan. Terima kasih Mister Didi. Sama-sama. Mister Didi. Ya, bye. Pak, saya jadi bikin karya belum Ya, yang belum bikin poster, yang belum, yang sudah jadi belum upload, segera diupload ya. Ada yo. Ada. Waalaikumsalam. Halo. Ngomong apa, Mbak?
Pak, saya kebalik kayak Sakila, Pak. Ya. Tapi Sakila. Terbalik, guys. lagi dunia lagi video jendela ventilasi. Udah boleh live, Pak? Boleh, silakan, boleh live. Apa? Aku lift dulu. Pak, saya jadiin host boleh nggak, Pak? Apa? Jadiin host Apa? saya. Yang tutup. Mau apa nih? Mau share apa nih? Ya enggak, share, Pak. Cuma apa namanya? Ya jadiin host.